Kalau kita nggak bisa ngaji, nggak keburu, Quran pakai dibaca, orang bisa juga 7 ayat dah, boro 7 ayat surat yang lain, agak bisa. Udah dikir aja, dikir 7 dikiran, boro. Jikir ngerti apa jikir? Ngaji di tempat parkir, jikir gitu ya. Doa juga orang paham. Waduh, ini kan udah mentok. Bagaimana kalau nggak bisa? Fawuqufun biqadriha. Bila mana orang muanya nggak bisa, Fatihah nggak bisa, 7 ayat selain Fatihah dari Quran nggak bisa, zikir nggak bisa, doa nggak bisa, udah mentok. Dirinya bisa kalau diri aja, jegek aja, jegek aja, Allahu Akbar, udah monyong aja dah. Berapa lama? Seukuran baca Fatihah ditambah, karena Fatihah ini wajib kan, kudu baca surat juga. Orang surat yang kagak bisa, tambah ukuran surat kira-kira berapa? Kudu begitu. Kira-kira orang baca segitu deh tuh. Allahu Akbar, monyong aja. Inilah yang disebut wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau diri doang bisa, udah diri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina amin. Wa yajibu tartibu fil fatihati, dan wajib oleh tertib pada bacaan surat Al-Fatihah, bi an ya'tiya biha ala nazmiha al-ma'rufi. Artinya tertib itu gambarannya dengan bahwa mendatangkan oleh seseorang dengan Al-Fatihah, mengikuti atas susunan Al-Fatihah al-ma'rufi yang dimaklumi. La fit tasyahudi, tidak wajib tertib pada bacaan tasyahud. Malam yukhli bil makna, selama tidak mencidrakan ia pada maknanya. Lakin yushtaratu fihi ma lam yukhilla bil makna, selama tidak mencidrakan ia dengan maknanya. Lakin yushtaratu fihi riayatu tasdidatin wa mualatin, tetapi dipersyaratkan pada tasyahud oleh meraikan tasdidnya dan mualatnya. Kal fatihati, sama halnya seperti Al-Fatihah. Wa man jahila jami'al fatihati wa lam yumkinhu ta'allumuha qabla dhiqil waqti wa la qira'atuha fi nahwi mushafin lazimahu qira'atu 7 ayatin walau mutafarriqatan la yanqusu hurufuha an hurufil fatihati. Barang siapa bodoh ia akan seluruh Al-Fatihah,
dan tidak memungkinkan akan dia oleh belajar Al-Fatihah sebelum picik waktu, dan tidak memungkinkan oleh membaca Al-Fatihah pada seumpama mushaf, maka wajib akan dia oleh membaca 7 ayat walau mutafarriqatan, sekalipun yaitu terpisah-pisah, yang tidak kurang oleh hurufnya 7 ayat itu daripada huruf-huruf Al-Fatihah. Wa hiya bil basmalati wa bit tasydidati mi'atun wa sittatun wa khamsuna harfan bi isbati alifi maliki. Dan dia huruf Al-Fatihah itu dengan bismillah, wa bit tasydidati, dan dengan tasdidnya yaitu 156 huruf, dengan menetapkan alif pada bacaan maliki yaumiddin. Walau qadara ala ba'dil fatihati karrarahu liyablugha qadraha, andai mampu ia atas sebagian Al-Fatihah, maka mengulang-ulang ia akan sebagian Al-Fatihah itu agar supaya sampai ia akan kadarnya Al-Fatihah. Wa illam yaqdir ala badalin, ya betul, fasab'atu anwa'in min dzikrin kadzalika, dan jika tidak mampu ia daripada badal Al-Fatihah, maka yaitu 7 macam daripada zikir. Kadzalika, seperti demikian itu tidak kurang hurufnya daripada huruf Al-Fatihah. Fawuqufun biqadriha, lalu diam berdiri dengan kadar Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Segini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, malam hari ini kajian kita ada 2 pembahasan. Yang pertama masih menerangkan syarat-syarat Al-Fatihah. Yang kedua berbicara tentang bagaimana bila mana orang itu tidak bisa baca Fatihah, apa yang harus dilakukan. Mana di antara syarat Al-Fatihah berikutnya, wa yajibut tartibu fil Fatihati. Syarat baca Al-Fatihah berikutnya adalah wajib ketika baca Al-Fatihah kudu tartib. Apa arti tartib itu? Artinya tartib itu bi an ya'tiya biha ala nazmihal ma'ruf. Kita membaca Al-Fatihah mengikuti susunan yang sudah dimaklumi. Bismillah dulu, alhamdulillah, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini namanya susunan yang maklum. Kudu tersusun. Bagaimana kalau tidak tertib? Karena ini wajib adalah tertib, maka fa idza akhalla bitartib, bila mana orang mencidrakan tertib dalam baca Fatihah, dilihat apakah ada perubahan makna atau tidak. Kalau tidak ada perubahan makna, maka bila tidak tertib, Fatihahnya tidak jadi. Wajib hukumnya diulang kembali. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibalik-balik sama dia.
Ar-Rahmanir Rahim. Sirat dibalik-balik, tapi isinya tetap 7. Ini namanya enggak tertib. Wajib Fatihahnya enggak jadi, wajib diulang karena tidak tertib. Tapi bila tidak tertib itu merusak pada makna Al-Fatihah. Artinya bukan ayatnya yang tidak tertib, malah bacaannya dibalik-balik. Jadi Malikis Siratal Mustaqim, jadi acak-acakan bacaannya, potongan-potongannya tidak utuh. Bila ada perubahan pada makna, bukan saja batal Fatihahnya, tapi juga batal solatnya. Jadi fa in akhalla bitartib ma'a adami taghyiril makna lam tujzi'hu fayu'idul Fatihata, walakin ma'a taghyiril makna batalat salatuh. Bila ada perubahan makna, solatnya batal. Ala kulli hal kudu tertib, tersusun, kudu tersusun. Bagaimana kalau dalam bacaan tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, 1. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, 2. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita balik. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Tidak tertib. Bagaimana kalau kasusnya pada tasyahud? Kan sama-sama rukun. Fatihah rukun, tasyahud akhir rukun juga, dan sama-sama rukun qauli. La fit tasyahud artinya tidak diwajibkan ketika baca tasyahud akhir dibaca secara tertib. Tidak. Boleh saja bacaannya tidak tertib. Boleh. Dibalik-balik kalau tasyahud yang penting segitu isinya. Kalau tasyahud Fatihah tidak boleh, harga mati. Sebab faqra'u kama ulimtum, bacalah Fatihah itu seperti yang diajarkan, begitu. Sehingga Fatihah wajib tertib, tasyahud tidak. Cuman dalam tasyahud ini walaupun boleh enggak tertib, yang penting jangan rusak maknanya. Jangan asyhadu illallah an la ilaha dibalik-balik tuh, namanya rusak. Meski begitu, boleh di dalam tasyahud itu tidak tertib, tetap saja adapun masalah tasdid pada tasyahud jangan sampai hilang. Begitu, mualat pada tasyahud jangan sampai hilang. Tertib tidak wajib. Ini namanya persamaan hukum dengan Al-Fatihah pada tasyahud. Tasdidnya kudu ada kayak Fatihah, mualat kudu ada, begitu. Tapi tertib beda dengan Fatihah. Di Fatihah wajib tertib, di tasyahud tidak wajib tertib. Mana lagi syarat-syarat Al-Fatihah? Tentu berbahasa Arab. Tidak boleh terjemahannya saja yang kita baca dalam solat, tidak boleh. Sebab sallu kama ra'aitumuni usalli, wajib bahasa Arab dalam kita baca Fatihah ini, wajib bahasa Arab. Mana lagi baca Fatihah ini
kudu kedengeran kuping sendiri, karena ini rukun qauli. Enggak boleh qomat kamit mulutnya tanpa ada huruf dan suara kedengeran kuping dewek, karena ini rukun qauli. Kudu kuping kita dengerin huruf demi huruf dari Fatihah yang kita baca, namanya membaca. Kudu kedengeran, tentu bila tidak bising, tidak berisik. Ukurannya mana lagi? Syarat Al-Fatihah itu syaratnya kudu dibaca waktu berdiri bila sholat wajib. Bila sholat wajib, bagi yang mampu baca Fatihahnya kudu sambil berdiri. Sholat sunat kan boleh sambil duduk. Ini namanya syarat-syarat Al-Fatihah. Habis dah tuh dari apa yang diatur berbicara syarat-syarat Al-Fatihah. Berikutnya hadirin, bagaimana bila orang itu tidak mampu baca Fatihah? Di sini bahasanya jahila, bodoh gitu, tidak bisa. Bagi orang yang tidak bisa baca Fatihah ini, apa yang diatur oleh agama? Di sini dijelaskan, wa man jahila jami'al Fatihati wa lam yumkinhu ta'allumuha qabla dhiqil waqti wa la qira'atuha fi nahwi mushafin lazimahu qira'atu sab'i ayatin walau mutafarriqatan la yanqusu hurufuha an hurufil Fatihati. Jadi bila mana orang itu bodoh baca Fatihah, tidak bisa, maka yang pertama adalah ta'allum, belajar Fatihah. Belajar dulu, belajar. Bila cukup waktu ibadah dohor belum asar, wajib dia belajar sebelum picik waktu. Belajar lalu dihafal Fatihah itu. Kalau sudahlah kita belajar, udah bisa Fatihah mah bisa tapi belum hafal, bagaimana? Tahapannya yang kedua. Jadi bila kita sudah belajar lalu belum hafal, maka kita wajib baca Fatihah dengan melihat Quran. Taruh Quran di depan, lihat aja, lihat Quran, karena kita endah hafal. Tuh, dua tuh namanya langkah bagi orang yang tidak bisa baca Fatihah. Yang pertama, kudu belajar dan menghafal. Bila ini enggak bisa, maka udah bisa, maka kudu apa ya? Baca sambil lihat Quran. Dua tahapannya. Bagaimana bila dua ini enggak ada? Belajar enggak keburu, baca juga enggak bisa, Fatihah belum bisa. Insya Allah kalau di zaman akhir ini kalau Fatihah insya Allah bisa lah. Tapi kan Islam ini rahmatan lil alamin. Bisa saja ada orang yang belum bisa. Bila dua syarat ini enggak ada, mengaji, menghafal, kedua mengaji, membaca. Di sini dijelaskan, wa man jahila jami'al Fatihati wa lam yumkinhu ta'allumuha qabla dhiqil waqti
wala qira'atuha fi nahwi mushaf lazimahu qira'atu sab'i ayatin. Ketiga, bila kita tidak belajar, enggak ada waktu, membaca Quran belum bisa juga, maka yang ketiga adalah kudu membaca 7 ayat Al-Quran selain Al-Fatihah. Yang mananya 7 ayat, meskipun ayatnya potongan-potongan ayat, tidak satu surat utuh, enggak apa-apa dalam qaul mu'tamad, terpisah-pisah, yang penting 7 ayat, ayat 7 boleh begitu, dengan catatan hurufnya 7 ayat ini kudu sama dengan huruf Al-Fatihah, yakni 156 huruf. Boleh yang lainnya. Artinya bila Fatihah tidak bisa ni Quran, maka carilah surat-surat yang lain selain Al-Fatihah, dengan catatan hurufnya kudu sama dengan huruf Al-Fatihah. Kedua, kudu 7 ayat, 7 ayat, begitu. Kalau kita orang Fatihah aja kagak bisa, apalagi surat lain. Kalau kita begitu barangkali kulhu, Anas kan bisa barangkali, karena ikut sering tahlilan itu, begitu, jadi bisa. Hurufnya kudu sama, ayatnya kudu 7 ayat. Dari mana dalilnya? Kudu begitu. Artinya tahapan yang pertama kudu belajar menghafal, tahapan kedua kudu membaca, ketiga mengganti dengan surat lain atau ayat lain, dengan catatan 2, kudu 7 ayat, kudu hurufnya tidak kudu hurufnya sama dengan Al-Fatihah, walaupun suratnya, ayatnya potongan-potongan. Dari mana dalilnya? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di dalam Sunan Abu Dawudnya, juga Imam Tirmidzi di dalam Sunanut Tirmidzi-nya, Imam An-Nasai di dalam Sunan An-Nasai-nya, Imam Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibbannya dari sahabat Nabi Rifa'ah bin Rafi' bin Malik radhiyallahu ta'ala an, kata Sayyidina Rifa'ah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum ila salati falyatawadda kama amarahu Allah ta'ala, thumma liyukabbir, fa in kana ma'ahu syai'un minal Qur'an qara'a bih. Kata Nabi, bila kamu hendak seorang kamu berdiri mau sholat, menuju sholat, wudhu dulu seperti yang telah disuruh oleh Allah. Wudhu, sudah wudhu rapi semuanya, takbir biasa, takbiratul ihram,
Ya niat begitu. Kata Nabi, abis takbir ihram nih ngapain? Kata Nabi, fa in kana ma'ahu syai'un minal Qur'an. Kalau memang ada ayat-ayat yang lain dari Al-Qur'an itu bisa abi kudu baca ayat-ayat yang lain meski bukan Al-Fatihah. Baca dulu. Artinya gantinya yang pertama harus Quran dulu tahapannya. Tahapannya harus Quran dulu dengan dua catatan. Jumlah ayatnya kudu 7 dan jumlah hurufnya kudu 156 huruf. Begitu. Kalau kita berat kayaknya, berat orang ngaji pertama kalinya Fatihah. Kalau Fatihah ora bisa, yang lain boro-boro, kan begitu ya. Kalau kita gitu, silakan baca potongan yang lain, yang penting 7 ayat diatur. Ini namanya cara pindah, enggak kemudian selagu-lagunya, ada aturan. Meski Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang lebih umum, kata Nabi, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku perintahkan dengan sesuatu, kerjakan yang mampu-mampu saja. Tapi yang mampu-mampu saja pun ada tatanan aturan, tidak selagu lagu kita. Inilah aturannya. Kalau nggak bisa baca Fatihah ini Quran, karena Quran ada 114 surat, maka silakan surat-surat yang lain. Nggak bisa potongan ayat, bisa, karena sering dikasih amalan-amalan ayat 7 gitu, ayat 15 begitu, ayat 20 begitu. Ini silakan ayat 7, qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana, silakan begitu. Silakan saja ayat 5, qafnya ada 10 per ayat, ya silakan saja, nggak apa-apa. Yang penting total hurufnya 156 huruf. Bila ini tidak bisa juga, tahapan ketiga, ya boro-boro. Maka keempat, di ketiganya ini ada bunyi begini dulu. Walau qadara ala ba'dil fatihati karrara bihi. Kalaulah Fatihah ini bisa, cuman belum selesai ngapalnya, bisanya baru juga bismillahirrahmanirrahim doang. Ini bagaimana bismillah? Oh ya udah ulang-ulang aja dah sampai 7 kali. Begitu. Ulang-ulang aja. Begitu, seukuran itu. Orang bisanya itu doang. Begitu. Karena itu yang dia mampu. Bagaimana kalau tidak bisa sama sekali? Tidak bisa. Nggak ada Quran, belum ngerti. Fatihah enggak, kulhu juga enggak, apa juga enggak. Bagaimana ini aturannya? Wa illam yaqdir ala badalin fasab'atu anwa'in min dzikrin kadzalika.
Kalau kita tidak mampu membaca ayat-ayat lain selain Al-Fatihah daripada Al-Quran, maka wajib kita membaca 7 macam zikir, yang setiap zikir mengganti setiap ayat. Satu ayat satu zikir, jadi zikirnya 7 macam. 7 macam zikirnya, 7 macam zikir. Artinya zikir ini zikir selain Al-Quran, bacaan zikir bukan Quran. Karena udah nggak bisa. Dari mana ini kita disuruh baca zikir nih 7 kali? Ini ulama madhab Syafi'i itu, saudara, tidak ada hukum tuh yang ngarang-ngarang. Semuanya punya payung daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama kita orang ini, ulama madhab Syafi'i ini luar biasa. Karena di dalam madhab Syafi'i itu banyak muhaddisnya, banyak mufassirnya, banyak usulinya, banyak mutakallimnya, banyak macam-macam pakar ilmu dalam madhab Syafi'i dan mumpuni pada bidang. Sehingga madhab Syafi'i itu tidak sembarangan di dalam mengungkap hukum, enggak asal, punya sandaran dalil. Dari mana nih kalau sudah tidak mampu 7 ayat selain daripada Al-Fatihah, maka disuruh baca udah zikir aja yang lain asal 7. Dari mana tuh ngomong begitu tuh? Enggak asal, punya payung hukum. Maka saudara, Al-Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya meriwayatkan, Abu Dawud juga Imam An-Nasai di dalam Sunan An-Nasainya meriwayatkan, Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibbannya meriwayatkan hadis dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang namanya Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa bilang, inna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala inni la astati'u an ahfadha syai'an minal Qur'an fa'allimni ma yujzi'uni fis shalah. Kata Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak apa-apa sahabatnya enggak disebutkan, kagak enak orang ini, mau kan kagak apal ya kan, kalau diceritain kan enggak enak. Si Anu kan enak. Ada seorang sahabat datang kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya kepada Nabi, minta petunjuk, minta arahan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menceritakan kondisi dirinya. Faqala dzalika rajul, laki-laki itu, sahabat itu berkata, ya Sayyidi ya Rasulullah, Kanjeng Rasul, inilah astati'u, ane itu Nabi kagak bisa, kagak mampu
an ahfadhu syai'an minal Qur'an, hafal Al-Quran. Apanya aja belonan bisa. Fatihah enggak bisa, ayat-ayat yang lain juga kagak bisa. Enggak bisa, enggak mampu. Tuh. Begitulah para sahabat itu tidak pernah malu. La haya'a fid din, enggak ada malu pada urusan agama. Nanya, enggak kayak kita. Disuruh nanya sama gurunya, kata gurunya ada yang mau ditanya, enggak nanya. Kalau enggak nanya, ditutup nih, tutup doa. Gurunya lagi minum ngeteh, dia nanya, kagak boleh banget sama guru istirahat gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ini kagak bener nih. Nanya sahabat, ndak pernah malu sama agama. Maka dia bilang, fa'allimni ya Rasulullah ma yujzi'uni fi shalah. Nabi ajarin dong saya bacaan-bacaan yang memadai buat saya dalam sholat, yang saya belum bisa nih. Buat kelas saya ini ajarin bacaan apa? Ketika dikata begitu, saudara, karena Nabi ini adalah rahmah lil mu'minina raufur rahim. Innama ana lakum mislul walid. Aku itu kayak orang tua di mata kalian umat. Kalian kayak anak. Bertanya anda usah sungkan. Nabi sayang. Maka kata Nabi, qul, ente baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Suruh baca itu. Ulama menyoroti ini kalau dihitung cuma ada 5, bukan 7 ini. Bacaan ini 5 macam zikir. Subhanallah, alhamdulillah 2, la ilaha illallah 3, Allahu akbar 4, wala haula wala quwata illa billahil azim 5. Syekh Nawawi Al-Bantani jelaskan dalam salah satu kitab beliau, Kashifatus Sajjah, ada itu. Fahadhihi khamsatu anwa. Kalau baru segini nih, baru 5 doang nih. Jadi bagaimana biar 7? Tambah aja, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. 7. Kalau nggak bisa, jadi Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, ma syaa Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Udah. Lebih parah ini gua kagak hafal yang ini nih. Masih hafalan Fatihah gua. Kata kita, itu kan kita, ini kan orang Arab. 7 ratib bisa, udah ratib aja. La ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. 1, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 kan, udah 5 ya kan. Subhanallah bihamdihi subhanallah 7. Dah jadi. Kalau ratib gua ngerti dah. Ya udah ratib aja. Habis. Tapi kan ratib pada Fatihah. Begitu. Baca zikir.
Bagaimana kalau zikir juga kagak hafal juga? Aduh, ini nawar mulu. Doa aja 7. Rabbighfirli, atudah. Warhamni, kan 2. Wajburni 3. Wajburni, warfa'ni 4. Warzuqni 5. Wahdini 6. Wa'afini wa'afani. Ini aja dah yang bisa. Begitu. Udah yang bisa aja. Agama itu tidak menyulitkan kita. Agama datang untuk memberi jalan-jalan kemudahan buat kita. Cuman kitanya aja suka nyulitin diri. Man syaddada syuddida alaih. Siapa orang yang menyulitkan diri, makin tambah sulit hidupnya. Beneran begitu. Orang nulis di status, ya dia mau nulis aja. Kita yang kesinggung, nyinggung gue nih lah, dia nyinggung enggak gitu. Dia agak pikirin mau yang ngintip siapa, dia agak pikirin, dia nulis aja. Kitanya aja yang baperan begitu. Hari Minggu pagi jogging, upload di Facebook, olahraga dikit biar sehat. Ada yang komen, riak tuh kagak jadi lagi dia, hapus lagi begitu. Ntar yang nanya lagi, ente kagak jogging kenapa nggak ditulis? Riak, oh enggak riak, tulis lagi. Namanya orang kagak jejak, nulis saja. Ada ngirim duren, di share fotonya di grup. Gila ini, makan durian gak ngajak-ngajak gue, gambar doang. Orang dianya aja lagi tiduran, baperan aja kayak begitu. Perhatiin aja, kayaknya dari seminggu yang lalu gambarnya itu aja, begitu. Jadi hidup itu biar legaan, jadi nggak terganggu hidup tuh. Nulis aja. Saudara mau ngaji malam Sabtu, dia tawab, tulis ngaji malam Sabtu. Waduh, mau jadi ustadz nih, kagak jadi. Orang dakwah yuk, kagak jadi. Namanya baper, tulis. Sekali tulis ada yang ikut 10, dapat ganjaran pun. Dia dari yang ikut 10 dong yang sama bininya, dapat ganjaran. Kita mati ganjarannya banyak. Gara namanya dakwah. Itu mah terpengaruhi dengan orang lain. Nggak benar. Nggak. Orang saya ngaji, ini anak-anak nih suka bilang, ini guru ada komentarnya kagak enak banget. Terserah mau komentar apa. Saya nggak mau terganggu sama komentar. Pokoknya kita ngaji, menyampaikan ajaran Rasulullah semampu kita. Inilah yang disampaikan. Begitu. Urusan orang nerima nggak nerima itu urusan orang. Begitu. Yang penting kita mengaji kitab-kitab ulama-ulama warasatul anbiya wal mursalin. Begitu. Nilai hidup. Kalau kita nggak bisa ngaji, nggak keburu, Quran pakai dibaca, orang bisa juga 7 ayat dah, boro 7 ayat surat yang lain, agak bisa. Udah dikir aja, dikir 7 dikiran, boro. Jikir ngerti apa jikir? Ngaji di tempat parkir, jikir gitu ya. Doa juga orang paham. Waduh, ini kan udah mentok. Bagaimana kalau nggak bisa? Fawuqufun biqadriha. Bila mana orang muanya nggak bisa, Fatihah nggak bisa, 7 ayat selain Fatihah dari Quran nggak bisa, zikir nggak bisa, doa nggak bisa, udah mentok. Dirinya bisa kalau diri aja.
jegek aja, jegek aja. Allahu Akbar, udah monyong aja dah. Berapa lama? Seukuran baca Fatihah ditambah, karena Fatihah ini wajib kan, kudu baca surat juga. Orang surat yang kagak bisa, tambah ukuran surat kira-kira berapa? Kulu begitu. Kira-kira orang baca segitu deh tuh. Allahu Akbar. Monyong aja. Inilah yang disebut wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau diri doang bisa, udah diri aja. Diri aja. Kayak orang takbir yang agak bisa-bisa sholat, Allahu Akbar, kagak jadi lagi. Udah baca sholat dolin belum juga, Allah, susah banget. Putar Allah, kagak jadi juga. Udah berbagai putar-putaran. Ini bagaimana kayak gini? Mikirin mau corona, udah jadi aja, udah Allah Akbar jadi, tempat ente jadi. Begitu kata Mama Homed tuh, udah yang mau corona nggak bisa, udah ente mentakbir aja, jadi aja. Begitu. Ini niat-niat, udah ente mau jadi aja, kan mau bisa segitu. Gitu. Agama ini jangan dipersulit, jadi puyeng. Gitu. Jangan dibikin susah dalam hidup. Kalau dibikin susah, tambah susah hidup. Saya kalau ditawarin kopi, mau ngopi, ya mau. Pahit apa manis? Hidup ini udah pahit banget. Jangan sampai ngopi juga tambah pahit. Oh begitu ya? Iya baik. Kayak begitu. Iya bagaimana ya? Agama ini nggak sulit. Kalau kita nggak bisanya diri, fawuqufun, maka wislah diri aja. Artinya kalau enggak mampu kita untuk membaca zikir, wis diri aja, tapi ingat biqadriha, dirinya diukur seukuran baca Fatihah. Kira-kira kalau bisa ditambah lagi dikit lagi seukuran baca surat, cuman sunat. Begitu. Rada lebihin dikit. Dengan ini saudara, habislah kita menerangkan tentang rukun solat yang keempat, yaitu baca Fatihah dengan 3 bahasan. Yang pertama rukunnya Fatihah, kedua syarat Al-Fatihah, ketiga sunat-sunat Al-Fatihah. Berbicara sunat-sunat Al-Fatihah, ada sunat sebelum Fatihah, baca apa? Ada sunat sesudah Fatihah, baca apa? Inilah yang bakal kita bahas pertemuan mendatang. Sunnah-sunnah Al-Fatihah baik sebelumnya maupun sunnah-sunnah sesudah. Enggak langsung ruku, ya entah. Itu baru juga Fatihah. Pembedahannya. Segini nih ngaji kita. Sebelum